Sebenarnya, Samudra Pasifik jauh lebih besar dari yang terlihat di peta dunia. Ukuran aslinya sangat mengejutkan. Samudra Pasifik terletak di antara benua Asia, Oseania, Antartika, serta Amerika Utara dan Selatan. Panjang dari utara ke selatan sekitar 15.900 km, dan lebar dari timur ke barat bisa mencapai 19.900 km. Luas totalnya sekitar 180 juta kilometer persegi. Artinya, Samudra Pasifik menutupi sekitar 32,5% dari seluruh permukaan bumi dan mencakup sekitar 46% dari semua wilayah perairan di bumi. Sebagai perbandingan, seluruh daratan di bumi hanya memiliki luas sekitar 149 juta kilometer persegi, yaitu hanya sekitar 30% dari total permukaan bumi. Jadi, luas seluruh daratan di dunia jika digabungkan pun masih lebih kecil dibandingkan Samudra Pasifik. Bahkan, ukurannya 10 kali lebih besar dari Rusia, negara dengan wilayah terluas di dunia, dan setara dengan 20 kali luas daratan Tiongkok. Salah satu tempat paling terpencil di Samudra Pasifik adalah titik Nemo, yang berada di bagian tengah Samudra Pasifik Selatan. Titik ini terletak di sekitar koordinat 48 derajat 52,6 menit lintang selatan dan 123 derajat 23,6 menit bujur barat. Ini adalah titik paling jauh dari daratan manapun di bumi. Daratan terdekat dari Poin Nemo adalah Pulau Ducie, bagian dari Kepulauan Pitcairn, Pulau Motunui, di dekat Pulau Paskah, dan Pulau Maar, dekat Antartika, yang semuanya berjarak lebih dari 2.688 km. Artinya, jika ditarik lingkaran dengan jari-jari 2.688 km dari Poin Nemo, di dalam area seluas sekitar 22,7 juta kilometer persegi tidak akan ditemukan satupun daratan. Bahkan, satu-satunya, manusia, terdekat hanyalah para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional yang berada di ketinggian 400 km. Selain sangat terpencil, lingkungan di sekitar Poin Nemo juga sangat ekstrim. Hampir tidak ada aktivitas manusia, dan bahkan sangat jarang ditemukan makhluk laut. Karena itulah, tempat ini juga dijuluki sebagai pusat laut yang tak terjangkau. Selain paling luas, Samudra Pasifik juga merupakan samudra terdalam di dunia. Kedalaman rata-ratanya mencapai 3.957 meter. Namun, ada bagian yang jauh lebih dalam lagi, yaitu Palung Mariana. Palung ini adalah bagian terdalam yang diketahui di lautan dan terletak di timur Laut Filipina, dekat Kepulauan Mariana. Panjangnya mencapai 2.550 km, lebarnya rata-rata 69 km, dan bentuknya menyerupai bulan sabit. Diperkirakan palung ini terbentuk sekitar 60 juta tahun lalu akibat tabrakan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Karena lempeng samudra lebih padat dan berada lebih rendah, ia menyusup ke bawah lempeng benua dan membentuk palung raksasa ini. Titik terdalamnya adalah Palung Challenger Deep, yang berada di bagian selatan Palung Mariana dan memiliki kedalaman hingga 11.034 meter. Tempat ini seperti mata biru di dasar laut yang dalam dan menyeramkan. Tekanan air di sana sangat tinggi, gelap total, suhu sangat rendah, kadar oksigen rendah, dan sangat minim makanan. Ini adalah salah satu tempat dengan kondisi paling keras di bumi. Jika mengikuti garis Palung Mariana ke arah utara, kita akan sampai ke Jepang. Jepang berada di pertemuan 4 lempeng besar, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Karena pertemuan lempeng ini, kepulauan Jepang muncul dari dasar laut. Namun, akibatnya, wilayah ini sangat rentan terhadap aktivitas geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sekitar 10% dari total gempa di dunia terjadi di sekitar Jepang setiap tahunnya. Lebih menakutkan lagi, daratan Jepang perlahan-lahan bergerak ke arah Palung Mariana dengan kecepatan sekitar 4-5 cm per tahun. Adegan dalam film, Japan Sinks, mungkin saja menjadi kenyataan di masa depan. Sepanjang tepi Samudra Pasifik, terdapat rangkaian palung dan patahan sepanjang hampir 40.000 km, yang dikenal sebagai cincin api Pasifik. Di wilayah ini terdapat sekitar 85% gunung berapi aktif dan 80% gempa bumi di seluruh dunia. Bagian timur Pasifik, seperti pegunungan di Amerika, dan bagian barat seperti kepulauan berbentuk bunga, adalah zona aktivitas vulkanik paling intensif di dunia, dengan lebih dari 370 gunung berapi aktif. Oleh karena itu, daerah ini dijuluki sebagai air mancur api Samudra Pasifik. Meskipun terlihat tenang di permukaan, Samudra Pasifik sebenarnya sangat dinamis dan penuh misteri.
Saat ini, manusia baru menjelajahi sekitar 5% dari seluruh lautan di dunia. Itu berarti masih ada 95% bagian laut yang belum diketahui. Selama ribuan tahun, manusia terus mencoba mengeksplorasi lautan, dan di masa depan, kita berharap bisa mengungkap lebih banyak rahasia yang tersembunyi di dasar laut.